Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai pertemuan daring. Sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan mulai pertemuan lewat daring kita untuk kelas 10, angkatan 10 untuk 093. Nah, hari ini adalah untuk Kabupaten Sidrap. Namun sebelumnya mungkin ada hal-hal nanti yang sebelum kita mulai, tentu terlebih dahulu kita akan saling mengenal Bapak Ibu. Namun sebelum kita memulai kegiatan, saya mau pastikan Bapak Ibu di sini sudah ada 12, berarti masih ada 2 ya yang belum hadir. Saya cek dulu. Ibu PP, Bu Jumiati ada? Bu Jumiati sudah hadir bergabung? Oke. Baik, Bu Jumiati sudah bergabung dengan kita hari sekarang. Halo, Bu Jumiati, Bu PP kita. Belum ada ya. Bu Rahmawati. Siap, ada Pak. Oke. Kemudian Pak Hassal. Satu-satunya laki-laki ya di kelas ini. Siap Pak, hadir. Oke, Bu Herawati. Siap Pak, hadir. Oke. Bu Sukmawati. Hadir Pak. Kemudian Bu Surya Darmayanti. Di dalam perjalanan Pak. Belum bergabung ya, belum bergabung. Iya. Lokasinya di mana? Jaringannya susah, jadi mau katanya ke sini dulu. Kemudian berarti Bu Surya yang belum ya, Bu Fatmawati. Ya, hadir Pak. Pak Subarno. Hadir Pak. Oke. Kemudian Bu Jayanti. Ya, hadir Pak. Bu Nur Samsi. Hadir Pak. Kemudian Bu Rahmawati. Dua ya, Bu Rahmawati. Yang Bu Rahmawati yang PP-nya Pak Subarno. Belum ada ya. Kemudian Andi Sri Wahyuni. Hadir Pak. Oke, Bu Rusni. Hadir Pak, siap hadir Pak. Oke, dan satu-satunya lagi laki-laki di kelas ini Pak Dirman. Ya Pak, hadir. Oke, Pak Dirman kelas sekolah ya. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta dipimpin oleh Pak Dirman. Silakan Pak Dirman.
Halo Pak Dirman. Ya Pak. Silakan pimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sida saya hormati, PP serta rekan-rekan CGP yang saya hormati. Sebelum acara kita mulai, agar diberkahi dan beribadah, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan doa dan saya sebentar kita semua diberikan kemudahan mengikuti pendidikan untuk penggerak selama dalam bulan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La sautullah kullahu wujudillahu walau ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Bismillahi masyaallah la yasriqul hayya illallah. Bismillahi masyaallah la yasriqu suwa illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah hadul qudus la ilaha illa huwal qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, karena amin amin rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Dirman ya sudah memimpin doa kita pada hari ini, pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum lanjut, alangkah baiknya Bapak Ibu, walaupun di sini sudah ada tanda tanya ya, Bapak Ibu mungkin alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dulu. Nanti fasilnya yang terakhir. Oke. Nah, jadi sekarang pengejar praktiknya dulu. Ada Bu Jumiati sudah bergabung? Belum ya? Kalau Pak Subarno ada? Ada Pak, siap. Oke Pak Subarno, silakan Pak Subarno perkenalkan di mana kerjanya, terus kegiatannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak fasilitator yang terhormat dan Bapak dan Ibu CGP Angkatan 10 yang sama-sama berbahagia. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu mohon izin untuk memperkenalkan nama saya. Jadi terus terang nama saya itu cepat sekali diingat karena dua saudara saya sudah jadi presiden, Soeharto, Soekarno, dan Subarno. Jadi nama saya Subarno, lahir di Pelosok di Compong 12 Maret 1978. Kemudian beragama Islam. Selanjutnya tempat tugas saya di UPT SD Negeri 4 Lewoi. Statusnya sudah beristri, dikaruniai 3 anak. Dikaruniai 3 anak. Kemudian aktivitas keseharian untuk menjaga kebugaran tentu berolahraga. Mungkin sekilas perkenalan kita, mudah-mudahan selanjutnya kita akan lebih mengenal lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kemudian kita pindah ke Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirman Mana, bertugas di UPT SD Negeri 2 Lainungan. Saya lahir Pak di Pangkajene, tanggal 1 Februari 1982.
dan berdomisili di Kabupaten Pinrang. Jadi jarak rumah ke sekolah lebih 25 km. Jadi ada 50 km PP ke Pinrang. Sekira itu Pak perkenalan dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirman berarti sekarang masih berstatus PLT ya? Sudah ada tahun kemarin. Sudah definitif? Oh iya. Berarti punya sertifikat. Cakep ya. Pak, benar diantar Pak definitif tahun 2002 Pak. Definitif tahun 2022. Oh, 2022. oke. Iya, karena memang sekarang kan kepala sekolah sudah bisa ikut guru penggerak. Baik, terima kasih Pak Dirman. Bu Rusni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusni, tempat bertugas di SD Negeri 2 Carawali, Kecamatan Watampulu. Lahir Menisa tanggal 26 Mei 1984. Tempat domisili di Baranti. Terima kasih. Baik, Bu Rusni. Kemudian Ibu Andi Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andi Sri Wahyuni dari UPT SD 1 Lainungan. Keseharian saya sebagai guru kelas 6, tanggal lahir Lainungan 27 Januari 1988. Saya domisili di Lainungan, Kecamatan Watampulu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Terus Bu Ramawati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 2 Pituriase. Domisili saya juga di Pituriase. Saya lahirnya di Bilayase 17 Oktober 1994. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bu Rahmawati. Bu Samsi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi, bertugas di UPT SD 6 Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sididrendrapang, tempat tanggal lahir Baranti 16 April 1992. Asal tempat Baranti. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Jayanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti, bertugas di UPT SMP 1 Watampulu. Tinggal di Ciro-Ciroe. Tanggal lahir 1 Februari 1984. Keseharian saya guru mengajar prakarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Fatmawati, kelas A1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya bertugas di UPT SD Negeri 2 Belawae. Saya lahir di Belawae pada tanggal 1 bulan 2 1988. Terima kasih Pak. Baik. Bu Surya Dharma Yanti. Belum masuk Bu Surya, ini sementara mau login. Ada bisa. Siapa tahu ayah belum. Lagi bisa. Baik, Bu Sukmawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, bertugas di UPT SD Negeri 4 Bila, Kecamatan Pituriase, lahir di KG Talupit atau Malaysia pada tanggal 30 Juli 1994. Domisili Bila, status menikah, ibu anak 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Hera Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, lahir tanggal 7 bulan 11 1985 di Belawai, unit kerja di UPT SD Negeri 1 Belawai. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Hasal. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Hasal SPD. Sekarang bertugas di UPT SD Negeri 7 Bila. Berdomisili di Bila Riase. Tempat tanggal saya Bila Riase 09 Juni 1980. Sehari-hari saya jadi guru di kelas 4 SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmawati. Mohon izin sementara mau login, Pak. Oh iya. Oke, sudah masuk mungkin. Baik, Ibu Surya sudah masuk ya? Iya Pak, sudah masuk. Silakan perkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Darmayanti. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 62 Pitue dan tanggal lahir 29 September 1984. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau Bu Rahmawati sudah masuk juga? Sudah gabung? Ya, baik. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa sampai tadi malam itu kami para fasilitator belum menerima, maksudnya akun Belajar Ready itu belum bisa merekam. Makanya untuk hari ini banyak yang kewalahan itu karena harus meminjam dulu akun Belajar Ready fasilitator yang bertugas di Angkatan 9 ya. Untungnya di Sopeng ada beberapa yang bertugas di Angkatan 9, jadi itu bisa agak lebih memudahkan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang 70-an lebih itu hari ini juga sudah bisa melaksanakan kegiatan. Makanya mungkin di LMS Bapak Ibu itu terganti lagi linknya karena ya seperti itu. Karena kalau saya gunakan akun saya itu tidak bisa merekam, tetapi kalau meminjam akun dari fasilitator Angkatan 9 yang masih bertugas itu bisa merekam. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu heran kok ada satu nama ini Muhammad Amri, ya akunnya itu. Tapi tidak usah khawatir karena Pak Muhammad Amri juga itu orang sidrap, cuma bertugas di Sopeng. Baik, Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Sekarang giliran saya, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu semua nama saya Muhammad Husni. Kemudian kalau tanggal lahir mungkin 2 kali lipat daripada Bapak Ibu. Artinya kalau mau semuanya Bapak Ibu itu adalah anak-anak saya. Jadi mungkin pas
pas lihat saya muncul, wah ternyata masih muda ini yang fasilnya. Baik, tapi Bapak Ibu, kemudian saya bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng, tugas sehari-hari sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Jadi saya sering sama-sama dengan Pak Kabitnya yang dari Sidrap, Pak Sam ya. Terus Bapak Ibu mungkin heran kenapa bisa menjadi fasilitator. Bapak Ibu, dulu itu saya juga seorang guru, kemudian terangkat jadi kepala sekolah. Terus di kepala sekolah itu saya mengikuti seleksi pengajar praktik. Jadi saya dari pengajar praktik, kemudian daftar menjadi fasilitator, kemudian bertugas di angkatan 7 dari Parepare. Jadi ada 15 CGP dari Parepare. Untuk tahun ini sepertinya Parepare tidak jalan sama dengan Sopeng. Kenapa Sopeng tidak jalan padahal banyak stoknya? Karena untuk kebutuhan pengangkatan calon kepala sekolah dari guru penggerak itu sudah melebihi, maksudnya stoknya sudah banyak. Makanya mungkin nanti yang terparkir angkatan 10 ini akan jalan di angkatan 11. Kemudian Bapak Ibu, itu tugas hari-hari saya. Nah, rumah saya di depan Pertamina. Kalau di Sopeng itu cuma satu Pertaminanya di kota. Jadi rumah saya di situ. Silakan Bapak Ibu kalau ke Sopeng. Saya lihat di sini ada yang kelahiran Panincong, tetapi sepertinya di kelas nanti ini yang kelas 94. Saya kurang tahu Panincong dari Sopeng atau Panincong, ada juga Panincong di Sidrap. Baik Bapak Ibu, itu. Nah, sekilas mengenai LMS kita, banyak dari Bapak Ibu yang bertanya karena mungkin terlalu semangatnya sehingga Bapak Ibu sudah ada yang mengerjakan mulai dari dirinya itu mulai tanggal 15. Nah, sebenarnya sih tidak apa-apa Bapak Ibu, tetapi untuk yang seperti itu ada memang modul-modul tertentu, ada memang tugas-tugas tertentu yang mengharuskan Bapak Ibu bekerja lebih awal. Kemudian ada juga yang mengharuskan Bapak Ibu bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya dimulai dari diri itu mulai tanggal 18. Jadi harusnya Bapak Ibu mulai bekerja tanggal 18. Nah, ada modul-modul tertentu nanti yang memerlukan perpanjangan waktu, bukan perpanjangan, ada due date-nya, ada batas waktunya yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, itu tidak bisa dilewati batas waktu itu. Nah, kemudian selanjutnya saya sudah memeriksa semua. Untuk kelas 9093 ini masih ada tersisa belum mengirim rekaman. Kemudian untuk mulai dari diri Bapak Ibu dan tugas-tugas yang lainnya perlu mungkin Bapak Ibu cermati perintahnya, petunjuknya. Seperti dimulai dari diri itu, di soal nomor 1 itu mengharuskan minimal 300 kata, maksimal 500. Nah, itu Bapak Ibu harus cermati itu. Nah, itu hanya berlaku untuk nomor 1, kalau di nomor 2 itu tidak. Nah, ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengirim jawaban itu tidak sampai 300 kata. Nah, jadi tentu saya memberikan nilai Bapak Ibu, saya harus adil. Artinya yang mengirim tepat waktu dan sesuai dengan petunjuk, tentu itu nilainya maksimal. Tapi tidak terlalu jauh sih perbedaannya Bapak Ibu. Dan perlu juga Bapak Ibu cermati, ada tugas-tugas tertentu, ada modul-modul tertentu yang nilainya itu menjadi pembagi untuk kelulusannya Bapak Ibu.
kalau seperti mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, yang rekaman itu dan mengirim jawaban ada 3 soal itu tidak termasuk hitungan, tetapi tetap ada nilainya dan itu menjadi pembanding dari saya untuk menilai Bapak Ibu di modul selanjutnya, maksudnya di kegiatan selanjutnya setelah ini. Setelah ini kan besok ada kegiatan diskusi. Nah, itu dinilai keaktifannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, diharapkan karena ini sifatnya otomatis, Bapak Ibu pada saat akan masuk di pertemuan daring, itu akan secara otomatis Bapak Ibu terbaca di LMS, Bapak Ibu masuk tepat waktu, Bapak Ibu terlambat, itu akan terbaca. Jadi saya harapkan Bapak Ibu betul-betul, makanya 1,5 jam sebelum 30 menit sebelum kegiatan kita saya mulai, itu saya sudah on-kan Jimit-nya gitu, supaya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa lebih awal masuk. Walaupun hanya berdiskusi di situ dengan teman-teman CGP, tetapi yang jelas Bapak Ibu sudah masuk. Kemudian biasakan masuk dengan menggunakan akun Belajar Ready. Karena jika Bapak Ibu masuk tanpa menggunakan akun Belajar Ready, maka absensi Bapak Ibu itu akan maksudnya akan diisi secara manual. Karena kalau secara otomatis akan terbaca bahwa Bapak Ibu terlambat, gitu ya. Ada beberapa tadi saya lihat masuk dengan menggunakan akun lain. Baik Bapak Ibu, itu untuk penjelasan saya untuk LMS, kemudian kegiatan-kegiatannya. Kemudian kemarin juga ada yang melapor bahwa pada saat pretest tidak sengaja menutup pretestnya. Nah, itu akan secara otomatis kalau Bapak Ibu tutup, itu akan langsung terekam nilainya, akan berakhir dengan sendirinya. Namun itu tidak usah Bapak Ibu dijadikan beban, karena itu bisa diperbaiki di post testnya nanti. Kemudian juga yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, jika ada kendala-kendala, mungkin misalnya sesuatu dan lain hal, Bapak Ibu terpaksa harus keluar masuk di room, nah itu sampaikan lebih awal, mungkin misalnya karena faktor jaringan dan sebagainya. Kemudian setiap kegiatan itu memang diharuskan pengajar praktiknya ikut, tapi di sini Bapak Ibu pengajar praktik harus terlebih dahulu memastikan bahwa semua CGP-nya itu sudah ada di room, ya. Nah, walaupun sebenarnya pengajar praktik keterlibatannya di ruang virtual itu boleh dikatakan hanya 10% atau malah di bawahnya, tetapi itu dari hasil pembekalan kemarin mewajibkan ikut. Tetapi jika misalnya ada kegiatan ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan Bapak Ibu pengajar praktik berhalangan untuk hadir sepenuhnya, seutuhnya, maka minimal Bapak Ibu hadir pada awal, dan kalau bisa pada saat mau ditutup berakhir Bapak Ibu masuk kembali, itu supaya terlihat bahwa Bapak Ibu memang menghadiri kegiatan virtual kita. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Karena kita masih punya waktu 1 jam ke depan lagi. Baik, kalau tidak ada, Ibu Jumiati sudah masuk ya tadi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya kan punya anak, Pak, di TK. Kalau saya misalnya izin untuk antar jemput anak saya, misalnya sementara virtual, tapi laptop tidak dimatikan, bisa, Pak?
Bisa, yang penting sampaikan sebelum berangkat ya, Bu Sukma ya. Baik. Masih ada Kemudian lagi, Bapak Pak? Ibu, oke, ada lagi? Ya Pak, sedikit lagi Pak. Apakah nanti itu nilai pretestnya diperlihatkan supaya kita bisa tahu di mana kekurangan kita, Pak? Terima kasih. Oh, mau dilihat ya? Iya Pak, kalau bisa. Bisa, tapi nanti saya japri satu-satu ya, karena kalau saya perlihatkan jangan sampai nanti Bapak Ibu merasa minder, wah nilai saya cuma 10, terus yang lain itu 100 kan nanti. Oke? Iya Pak, Baik. terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu di sini di apa namanya? Di fitur-fitur yang tersedia di sini itu ada Bapak Ibu sudah pelajari kan waktu pembekalan, misalnya ada yang mau bertanya, silakan klik gambar tangan yang lagi dada-dada itu namanya resen ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan klik itu. Terus nanti di kegiatan kita itu saya lebih banyak menggunakan Jamboard dengan Padlet. Ada yang masih belum kenal dengan itu Bapak Ibu? Oke, kalau belum nanti secara bertahap Bapak Ibu akan tahu dengan sendirinya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan resen. Baik, kalau tidak ada, kita segera masuk di kegiatan kita hari ini. Izin saya share screen dulu. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, jadi ini adalah forum diskusi virtual di eksplorasi konsep modul 11. Nah, di situ sebelum melangkah ke sini, Bapak Ibu sebelumnya sudah mengisi atau mengerjakan soal-soal yang ada di mulai dari diri, kemudian di eksplorasi konsep juga ada, bahkan Bapak Ibu diminta untuk membuat rekaman yang isinya menceritakan bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus Bapak Ibu nanti di setiap kegiatan itu memang saya selalu umumkan siapa yang terbaik hasil kerjanya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu tujuannya supaya Bapak Ibu yang lain termotivasi bahwa sebenarnya Bapak Ibu bisa juga membuat seperti itu. Yang di kelas ini Ibu Sukmawati saya nilai paling bagus karya rekamannya, walaupun dia masih sebatas belum memunculkan dirinya. Nah, rata-rata Bapak Ibu dalam membuat rekaman itu kan sudah ditegaskan di petunjuknya bahwa kita Bapak Ibu diminta membuat rekaman itu yang durasi 1 sampai 2 menit. Tapi setelah saya perhatikan, Bapak Ibu rata-rata lebih dari 2 menit. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya untuk menghasilkan rekaman yang bagus, Bapak Ibu mungkin sebaiknya menggunakan mic peredam suara. Ada itu kan banyak dijual Bapak Ibu ya. Dan jangan kelihatan bahwa Bapak Ibu membaca naskah di depannya. Gitu. Ya, karena yang diminta ini adalah pemikirannya Bapak Ibu, bukan pemikirannya orang lain yang Bapak Ibu baca. Oke. Nah, kemudian
Jadi hari ini tanggal 19 Maret 2024. Kemudian ini tadi saya sudah perkenalkan diri, saya sebagai pengajar praktik di angkatan 2, terus Fasil angkatan 7 dan angkatan 10 sekarang untuk Kabupaten Sidrap. Terus ini sebelum kita lanjut ada namanya komitmen belajar atau mungkin nanti pada saat lokakarya Bapak Ibu akan mengenal ada yang namanya kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Mungkin itu sekarang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, tetapi kita di angkatan 10 menyebutnya sebagai komitmen belajar. Nah, apa yang ada di situ tentu hal-hal yang berhubungan dengan kita sebagai peserta ruang virtual ini. Yang pertama adalah membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Jadi di sini kita lebih banyak ke berbaginya. Jadi bukan masing-masing mau menunjukkan bahwa wah ini saya paling ini dibandingkan dengan Bapak Ibu, tidak. Jadi apa yang ada di kita, kelebihan yang ada di kita itu diupayakan kita bagikan ke teman-teman lain supaya apa yang kita lakukan di sekolah itu bisa mereka juga lakukan di sekolahnya. Kemudian yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Nah, itu insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Jadi nanti di sesi-sesi selanjutnya itu ada kegiatan berkelompok. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, saya gabungkan Bapak Ibu dengan kelas, misalnya CGP di kelasnya Ibu Jumiati, bisa jadi saya sebar untuk saya gabungkan di PP kelasnya Pak Subarno gitu. Bisa juga di kelas lintas kelas itu. Kemudian tekan ikon resen bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Jadi jangan saling menyelah di situ. Kemudian semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video, tetapi itu harus disampaikan Bapak Ibu. Karena nanti hasil rekaman Bapak Ibu itu akan kelihatan, akan dilihat oleh kementerian ataupun BBKP bahwa oh selama memang mengikuti ruang virtual memang jarang menyalakan kamera. Jadi nanti pada saat Ibu akan mengalami misalnya kendala mungkin karena sesuatu dan lain hal, maka ini bisa membantu Bapak Ibu. Artinya dianggap Bapak Ibu rajin dan disiplin. Kemudian semua peserta chat box digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Kemudian menjaga ketenangan ruang virtual atau Jimit dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Nah, biasanya itu tanpa kita sadari mungkin karena menggunakan HP sehingga mic-nya selalu on. Itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Nah, dari ketujuh ini apakah ada yang masih ingin ditambahkan Bapak Ibu dari peserta? Ataupun kalau ada artinya dia sudah masuk atau inklusif di dalamnya ya. Baik. Sekarang ini biasanya kalau kita punya banyak waktu biasanya diputarkan musik instrumen, tapi tidak usah karena saya kira Bapak Ibu masih pagi-pagi ini masih segar. Nah, ini nanti akan kita lakukan ada pembukaan 25 menit, sudah malah lewat, kemudian refleksi kritis 30 menit, kemudian diskusi dan tanya jawab 20 menit, kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit. Kemudian penutupnya adalah ini sebarannya, ini rinciannya Bapak Ibu.
di pembukaan fasilitator membuka forum diskusi dengan tidak usah saya bacakan ya Bapak Ibu baca sendiri saja karena kita terkendala oleh waktu, masih banyak kegiatan-kegiatan lain nanti yang akan mengundang Bapak Ibu untuk berbicara. Kemudian tujuan kegiatan kita pada hari ini untuk sesi ini Bapak Ibu, calon guru penggerak diharapkan mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik. Nah, disinilah ruangnya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Halo. Kita duduk. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian tadi, nah untuk tahapan belajar modul 1 itu juga menggunakan alur merdeka Bapak Ibu. Jadi mulai dari diri, kemudian di sini sekarang kita di eksplorasi konsep. Kemudian ada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman. Nah, ini di elaborasi pemahaman itu biasanya dilakukan bersama instruktur. Kemudian ada koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, setiap akhir modul itu ada kegiatan aksi nyata. Jadi semua yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya, baik di pengejar praktik maupun di fasilitator maupun di buku, maka nantinya akan diaplikasikan dalam bentuk aksi nyata. Nah, inilah nanti yang memerlukan waktu yang panjang lama. Nah, sekarang kita sudah berada di eksplorasi konsep. Di sini berbagi praktik baik di forum diskusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik yang akan menggali informasi dari Bapak Ibu. Di sini apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca di eksplorasi konsep, juga dimulai dari diri dan referensi yang lain, saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab ini langsung, tetapi saya akan gunakan Padlet untuk Bapak Ibu jawab pertanyaan ini. Jadi nanti sebentar saya akan sematkan, sebentar ya, saya akan sematkan linknya di baik. Jadi untuk menjawab itu Bapak Ibu silakan klik di checkbox ini, sudah lihat semua? Silakan klik itu, kemudian silakan Bapak Ibu jawab di Padlet-nya. Kalau yang belum mengenal atau belum terbiasa, silakan klik saja itu Bapak Ibu terlebih dahulu. Nanti dipandu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sudah ada beberapa orang yang akan bergabung. Klik linknya saja. Sudah? Ya.
Kalau sudah, Bapak Ibu ada klik tambah yang tanda tambah di bawah. Nah, supaya lebih jelas yang mengirimnya, di sini di bagian atas itu ada anonim itu, Bapak Ibu ketik namanya, Bapak Ibu, ya, ketik namanya, jadi klik tambahnya, baru di subjeknya itu Bapak Ibu tulis namanya Bapak Ibu di subjek, nah, di situ namanya, terus nanti jawabannya di bawah. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan warna sesuai dengan kesukaan kita. Ini yang makna kata menuntun adalah mengarahkan atau membimbing, bisa diulangi Bapak Ibu, diketik namanya, ditambahkan namanya. Siapa yang punya itu? Ada Pak. Ya, silakan. Kenapa? Bisa kirim ulang kembali Pak linknya. Oke. Bisa Bapak Ibu juga kirimkan teman di grup ya. Di grup ya. Oke. Sudah ada? Pergi 2 kali. Ya, oke. Kalau yang mulai dari diri, Bapak Ibu, munculkan nilainya Bapak Ibu di situ setelah saya berikan nilai. Saya sudah nilai itu mulai dari diri sama eksplorasi konsep, kelihatan ke nilainya di situ. Atau belum ada yang lihat? Ada Pak bilang luar biasa, mantap, begitu. Tapi ini tidak kelihatan. Tidak Pak. Oh. Itu kan hanya komentar dari saya, tapi harusnya ada nilainya di situ. Oh, tidak kelihatan ya. Baik. Rupanya Pak Hasal ini sudah pengalaman. Sudah bisa ubah-ubah. Pak Dirman, belum ada isinya Pak Dirman. Lah, vakum ya. Tadi sampaikan dulu Pak, maaf.
Pusara Daud yang mana, Bapak Ibu? Kenapa ada di chat box? Dua empat enam delapan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, sini sudah ada 2, 4, 6, sudah ada 10, tersisa 2 lagi. Satu dulu. Tapi Pak, saya tidak bisa. Bagaimana caranya tadi untuk mengirim, untuk masuk di mana dulu? Sudah klik di linknya, di cek bos, di cek Ada tulis di pesan. Di pesan. Ya, Mah. Atau saya kirim ulang? Iya, Pak. Enggak apa-apa, santai-santai. Masih lama sekali. Oh, ini yang linknya diklik, Pak. Ya, klik itu. Baru kalau sudah masuk, ada itu tanda tambah di sudut kanan bawah. Klik itu, ini. Ini tidak kelihatan. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. Gaji. Ini tanda tambahnya. Sudah kelihatan? Klik itu. Yang gambar pensil. Nah. Oke, lagi 1 orang. Baik, sambil menunggu teman kita, saya baca dulu, Bapak Ibu. Nanti saya akan minta 1-2 orang untuk menjelaskan apa yang diketik di Padlet ini.
Nah, saya tertarik punyanya Bu Sukmawati. Bisa mungkin Bu Sukmawati memberikan penjelasan yang diketik di Padlet-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kata menuntun itu mengarahkan atau membimbing seseorang. Seperti halnya pada murid atau peserta didik yang diarahkan, yang dibimbing untuk dalam pembelajaran di kelas, diarahkan, diberi perhatian agar menjadi lebih baik. Cukup? Cukup, Pak. Baik, nanti kita rangkum ya Bapak Ibu. Terus satu orang lagi nih. Orang lagi. Nah, saya tertarik juga sama yang diketik sama Pak Dirman. Coba Pak Dirman. Kasih Pak, arti daripada makna tumbal saya Pak. Artinya di sini sebagai orang pendidik harus bisa menjadi fasilitator yang berkolaborasi dengan peserta didik di dalam pendidikan agar peserta didik nantinya dapat mencapai kemampuan berpikir kritis atau analisis kreatif dan kolaboratif. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Dirman. Pak Dirman pakai akunnya Ibu Rahmi? Pak, HP ya sih Pak. Pakai habis casnya Pak. Laptop saya Pak habis casnya. Tidak bawa cas. Oh, tidak Bu Rahmi Pak dengan Bu Rahmi gurunya atau teman guru di sini Pak, teman guru di sini. Bukan istri. Teman guru atau teman serumah? Teman guru Pak di sekolah. Kebetulan di sekolah ini Pak. Oh iya. Baik Pak Dirman sama Bu Sukma, bagus, mantap penjelasannya. Nanti kita rangkum di kegiatan akhir. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang saya kembali. Nah, di sini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya atau nilai luhur budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Terus sebentar. Di daerah. Jadi ini meminta menghubungkan dengan nilai luhur budaya yang ada di daerah Bapak Ibu. Tentu kan di Sidrap itu dari satu kecamatan atau kecamatan lain atau di desa lain tentu kan berbeda-beda nilai-nilai luhur budayanya. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengungkapkan apa yang Bapak Ibu maknai dari situ. Sekarang sebentar saya akan bagikan. Nah, silakan saya kirim di chat, ada di situ. Silakan Bapak Ibu.
Jadi di sini juga Bapak Ibu bisa diselipkan foto sekolah kita, foto kita di sini bisa. Kemudian di sini di bawah ada bintang, misalnya nantinya saya akan berikan berapa bintangnya untuk jawabannya Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan kirim screenshotnya setelah saya berikan nilai. Oke. Jadi kalau ini nilainya berupa bintang, bisa juga ditambahkan komentar saya di bawahnya. Oke, sekarang sudah ada 4. Pak Dirman, kenapa Pak Dirman? Belum ada isinya. Mungkin terlalu cepat tadi diklik publish. Kalau dapat seperti ini Pak Dirman, jadi langsung klik titik 3-nya, ini baru edit postingan. Bisa juga Bapak Ibu ganti-ganti warnanya kalau Bapak Ibu mau. Ya, misalnya ini kita mau ganti warna hijau supaya tidak monoton. Ini mungkin perasaannya Ibu Surya lagi ceria, ganti warna terang. Mungkin Ibu siapa ini? Tidak ada namanya. Mungkin lagi bersedih, cari kasih warna ini. Ini yang sebelah paling kiri ini siapa punya? Siapa punya Ibu? Ya? Nur Samsi, Pak. Kenapa tidak ada nama aku muncul? Itu nanti ya wiseng. Buka pasti. Dua, 4, 6. Gak usah panjang-panjang Pak Ibu. Nanti waktu kita habis. Baik, sambil menunggu sama kita yang lain Pak Ibu tak kerjakan ya. Saya mau dengar pendapatnya dulu Ibu Surya. Bu Surya, ada gotong royongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dalam nilai budaya bentuk karakter ini, kalau di lingkungan kami, khususnya di Kabupaten Sidrap, ini kami diajarkan siswa untuk bersikap tabe, atau dalam artian di sini adalah permisi. Jadi siswa bukan hanya di sini siswa tabe kalau bertemu antar guru atau sesama temannya apabila berhadapan. Yang kedua, ada dua yang saya
tangkap ini adalah sifat gotong royong. Kebetulan saya berada di daerah pedalaman, pedalaman yaitu Pituriase. Di situ masih ada sifat gotong royong, jadi bagi peserta didik ini juga meningkat dalam sifat gotong royong. Salah satunya yang terjadi di lingkungan masyarakat itu adalah mengangkat rumah. Itu biasa juga kita artinya gotong royong dalam masyarakat. Ini juga diberikan tekanan kepada siswa untuk memiliki sifat gotong royong. Sudah? Iya. Baik. Ya, Bu Nur Samsi mungkin menggunakan 2 perangkat, jadi terkadang bocor yang satunya. Baik, mantap Ibu Surya. Satu lagi mungkin Bu Herawati. Terima kasih, Pak. Yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya adalah membiasakan anak-anak berbicara dengan sopan dan menghargai teman yang ada di dalam lingkungan sekolah. Oke. Cukup ya? Baik. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan di sini sudah ada 1, 2, 3. Oke, masih tersisa 1 yang belum, tetap dilanjutkan Bapak Ibu ya, karena nanti itu akan saya nilai setelah kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, kalau yang mengalami kendala jangan segan-segan bertanya. Ini yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca sepanjang lebar di eksplorasi konsep apa sih itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang silakan tuangkan gagasan Bapak Ibu di Padlet berikut ini. Sebentar. Nah, silakan. Ikali kira. Kali singkat sih. Kalau mau nanya
Baik Bapak Ibu, sekarang kita melangkah ke pertanyaan ketiga yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini ada yang menarik di sini uh, sama penjelasannya Ibu Rusni. Silakan Bu Rusni coba eksplor apa yang ditulis di sini. Terima kasih Pak. Jadi pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena setiap anak memiliki karakteristik tersendiri. Jadi sebagai seorang guru tentunya kita harus memperhatikan karakter dari setiap peserta didik kita. Demikian Pak. Cukup. Baik, luar biasa. Kalau Pak Hasan gimana nih Pak Hasan? Baik Pak, kalau menurut saya Pak, anak-anak itu atau siswa itu perlu dipertimbangkan kodrat alamnya karena sesuai dengan situasi dan kondisi di alam tempat atau lingkungan tempat mereka tinggal. Kemudian dengan kodrat zaman itu di mana siswa itu harus dididik atau dituntun untuk mempergunakan media yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu Pak. Baik, luar biasa semua Pak jawabannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu hubungkan peran Bapak Ibu sebagai pendidik, terus kalimat yang pendidikan yang berhamba pada anak. Bagaimana dengan pendapat Ibu? Bapak Ibu silakan sebentar. Silakan jawab lagi di Padlet terakhir. Nah, ya.
Ini ada yang menarik Bapak Ibu dari Ibu Jayanti. Ayo Bu Jayanti. Baik, jadi saya berpikir bahwa pendidikan yang berhamba pada anak itu bahwa kita sebagai guru harus senantiasa membimbing anak-anak kita, mendidik anak-anak kita ke arah yang lebih baik dengan cara tentunya harus selalu belajar demi untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, memberikan layanan atau pengajaran yang berfaedah kepada anak-anak kita. Jadi semua yang kita lakukan itu satu tujuannya yaitu untuk melihat anak-anak kita berhasil atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti itu Pak, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya ini Bapak Ibu tidak perlu lagi ikut diklat guru penggerak ini, langsung saja lulus kalau begini semua jawabannya. Iya, sepertinya sudah menguasai sekali nih Bapak Ibu ya. Baik, satu saja ya Bapak Ibu ya, karena waktu saya harus ke kelas lain lagi nanti setelah ini, setengah jam dari sekarang. Nah, baik Bapak Ibu, jadi dari hasil jawaban Bapak Ibu itu tadi, ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dia lebih ke menuntun. Menuntun itu di sini ada ditekankan bahwa segala kekuatan atau kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tidak terlepas hanya di sekolah, tetapi itu nanti diharapkan jika anak-anak kita itu sudah berbaur atau sudah bisa menempatkan dirinya di masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi dia lebih ke lakunya, bukan dasarnya. Karena sebenarnya setiap orang itu memang sudah ada bawaan dasarnya sejak lahir. Nah, ini lebih ditekankan ke perilakunya. Kemudian hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu tadi ada yang menyinggung mengenai Pak siapa lagi tadi, yang Pak Hasal ya, yang mengatakan bahwa pertumbuhan anak-anak itu ditentukan oleh kodrat alam dan kodrat samanya. Jika dia berada di tempat atau alam yang berbeda, maka dia akan tumbuh seiring dengan kodrat alam yang ada di situ. Jadi tentu beda anak-anak yang kehidupannya atau pertumbuhannya hidup di pesisir pantai dengan hidup di pegunungan gitu. Kemudian Bapak Ibu, di sini di dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun, sehingga kita kenal istilah Ignatius Bodo, apalagi Bocor, kemudian Tuturi Handayani dan Imadio Mangunkarsa. Nah, kemudian kembali lagi ke kodrat anak, tentu merdeka batin dengan merdeka lahir. Nah, di sini merdeka batin itu di pendidikannya, kemudian merdeka lahir dia lebih ke pengajarannya. Terus Bapak Ibu, di sini di kodrat anak itu lebih banyak, masih ada 80% yang sifatnya bermain, karena itu bermain adalah salah satu kodrat anak. Masuk dari salah satu kodrat anak. Nah, sehingga permainan pun terkadang kita tidak bisa abaikan di sekolah, sehingga sekarang bermunculan metode-metode atau model-model pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sifatnya lebih ke permainan, tetapi tentu tetap tujuan yang kita harapkan itu tercapai. Nah, sehingga di sini
ada dua permainan yang lebih mengena di sini, di yang permainan congklak itu dengan gobak sodor. Nah, ada nilai-nilai matematikanya di situ, dan di sini di gobak sodor itu kalau kita biasa kenal di Bugis itu mahadang atau masallo, itu lebih menekankan bagaimana anak-anak memasang strategi sehingga tidak dikalahkan oleh lawannya. Nah, tadi dikatakan Ibu siapa ya tadi, Ibu Jayanti, bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak, artinya apa yang kita lakukan itu semuanya atau katakanlah hampir 100% itu tujuannya ke siswa kita. Jadi siswa atau anak-anak. Karena itulah yang memang selalu disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, terkadang orang beranggapan bahwa kalimat berhamba pada sang anak itu diartikan negatif. Padahal di sini berhamba pada anak itu dia lebih ke konotasi positifnya. Artinya apa yang semua yang diinginkan oleh anak, tentu yang sifatnya positif, yang bermanfaat untuk dirinya, itu seyogyanya Bapak Ibu guru harus memberikan apa yang diinginkan. Artinya tadi dikatakan bahwa setiap anak memiliki karakteristik kemauan atau keinginan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana keinginan itu yang berbeda-beda itu kita satukan dalam satu model pembelajaran, sehingga anak-anak di situ antara guru dan siswa itu cinta kasihnya bisa dikatakan tidak terbatas. Kemudian ya ini tadi artinya pendidikan yang berhamba pada sang anak, dia itu lebih lebih mengarah ke pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Itu yang kita kenal di kurikulum Merdeka. Kemudian ini juga ada satu yang tidak ada. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, tentu dari hasil diskusi kita hari ini, walaupun waktunya singkat Bapak Ibu, tentu ada pelajaran yang Anda dapatkan dari kegiatan ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan jawab ini. Nggak usah panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nggak usah panjang-panjang. Bapak Ibu jawab di link yang saya sematkan di kotak pesan. Silakan dijawab. Nah, sudah biasa pakai ini Bapak Ibu? Belum. Kalau belum, nah coba lihat di sini di sebelah sini sudah dibuka semua kah? Kalau sudah Belum, dibuka Pak, di belum. sini ada, Sudah. di sini ada sticky note Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang masuk. Bapak Ibu klik ini sticky note ini, kemudian ketik jawabannya, oke? Ketik namanya dulu, baru sambung jawabannya. Tidak usah panjang-panjang. Setelah itu klik simpan, oke? Bagaimana Pak? Diulang Pak. Ini Yang mana ini dulu? ada di sebelah kiri tulisan sticky note. Klik itu, baru silakan pilih warna sesuai keinginannya Bapak Ibu. Terus ketik namanya Bapak Ibu. Misalnya tadi Nur Samsi titik, baru ketik jawabannya. Setelah itu langsung bersambung, baru klik simpan. Ini nih. Sudah jelas ya? Nah, ini sudah ada. Ada Ibu Sukmawati, baru namanya saja diketik. Udah, klik ini sticky note, baru misalnya ketik namanya Bapak Ibu Jayanti misalnya, baru titik.
Jangan klik simpan, jangan enter, langsung ketik Oh. jawabannya. Iya. Kalau klik tekan enter, langsung tersimpan. Oh. Wih, banyaknya. Ulangi ya Pak Ibu ya. Jadi klik ini sticky note, kemudian ketik namanya Bapak Ibu, misalnya Pak Dirman, titik, langsung lanjutkan lagi mengetik jawabannya, jangan di enter, ya. Nanti setelah selesai baru klik simpan atau enter. Ini bagus dipakai Bapak Ibu kalau misalnya kita memberikan tugas ke siswa kita. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita atur-atur ya Pak Ibu ya. Ini bisa diatur-atur, kita bisa pindahkan, kita susun-susun. Kita bisa perbesar. Ya, ada lagi Pak Dirman. Nah, Bapak Ibu sana warna kuning. Kebetulan tadi Pak. Oh. Kebetulan tadi tulis kuning. Oke Bapak Ibu yang lain tetap lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi diungkapkan saya di sini, nanti saya baca sebentar. Kemudian di sini bagaimana perasaan Anda selama mengikuti sesi ini? Nah ini jawabannya dapat Bapak Ibu kirim berupa emoji di kolom komentar. Nah, lihat kan kolom komentarnya kan? Misalnya kalau misalnya tidak suka berarti emojinya emoji ini. Di mana Pak kolom? Atau ini di kolom pesan. Oh. Ya, bisa juga ada tadi itu yang klik jempol bisa, silakan. Bisa juga dengan kata-kata, satu kata saja, misalnya senang, apa lagi? Membosankan atau apa, silakan ketik saja di sini. Oke, Bu Sukmawati, Bu Jayanti, Bu Andi Sriwayuni. Nah tentu Bapak Ibu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelum ini Bapak Ibu sebenarnya mudah untuk dilakukan, tetapi Bapak Ibu tidak kepikiran itu. Baik. Berhenti. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan
nanti saya akan kirim jadwalnya untuk besok. Mudah-mudahan juga sudah bisa merekam. Nah, mungkin Bapak Ibu selama bulan Ramadan ini, mungkin ke depannya nanti suatu saat itu akan pasti ada kegiatan malam kalau misalnya harus dibagi sekian kelompok. Karena itu ada memang modul-modul tertentu yang mengharuskan itu. Tapi mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, Bapak Ibu, jadi misalnya Bapak Ibu bisa mengajukan usul. Misalnya, Pak, saya tidak suka kalau pagi hari begini. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa ada juga kelas lain yang harus saya hadapi selain Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini ya, hanya 2 jam pelajaran, tapi besok di Rukol itu 3 jam pelajaran. Jadi bayangkan kalau 100 berapa itu? Pokoknya lebih 125 menit ya. Oke. Karena 1 jam itu dia hitungannya 45 menit. Baik, Bapak Ibu, sekira itu. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan tugas-tugas atau apa dan sebagainya. Yang penting intinya Bapak Ibu tidak usah stres, tidak usah terlalu memikirkan bahwa ternyata begini susahnya tugas-tugasnya, tidak seperti yang kita bayangkan. Saya hanya terbiasa dengan tugas saya, Bapak Ibu, di dinas itu memang tugas saya pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi saya selalu berusaha sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di LMS. Dan itu sebenarnya tidak merugikan Bapak Ibu karena nantinya Bapak Ibu akan tidak keteteran kalau misalnya kerjakan tugasnya sesuai dengan waktunya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu ingin sekali melihat nilainya, nanti saya perlihatkan. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari Bapak Ibu pengajar praktik? Ibu ada yang resen? Silakan, Bu Jumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin menutup kamera karena sementara dalam perjalanan Bapak Ibu. Oh iya. Yeah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya mohon maaf terlambat bergabung karena kebetulan lewat di jalanan yang tidak ada jaringannya, Pak. Itu sekedar info, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu CGP hebat semua, luar biasa diskusinya hari ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyapa CGP saya ya yang pertama mati, dan hari ini ya pertama kalinya saya melihat langsung ada Bu Rahmawati, ada Pak Hasal, ada Bu Hera, ada Ibu Fatmawati, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani proses ini dengan penuh semangat. Kemudian selanjutnya Pak, sekedar konfirmasi juga bahwa di kelas ini Pak itu masih ada nama yang tertukar Pak di LMS, itu atas nama Ibu Nur Samsi dengan Ibu Rahmawati. Kami sudah lapor ke admin Pak, tapi masih begitu Pak. Jadi mungkin Pak Pasil bisa membantu memberikan solusi terkait dengan hal ini Pak. Itu saja barangkali Pak dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum. Baik Bu Jumiati, nah, di dalam perjalanan mudah-mudahan sampai selamat di tujuannya ya. Untuk teman-teman yang tertukar, kalau sudah disampaikan di admin, insya Allah akan diperbaiki nanti itu, karena kami dari Fasil itu tidak ada aksesnya untuk ke sana, untuk maksudnya mengubah di
sistem. Jadi itu di admin. Karena memang hari ini masih banyak yang bermasalah Bapak Ibu, tapi itu bisa dimaklumi karena ini angkatan 10 harus selesai di tahun ini, sementara juga angkatan 11 yang harus selesai pada tahun ini, dan angkatan 11 itu dimulai pada bulan Mei gitu. Nah, untuk lokakarya orientasi itu kalau tidak salah tanggal 23, bersyukurlah Bapak Ibu karena dilaksanakan secara luring. Kalau yang lalu itu dilaksanakan secara daring, sehingga pengajar praktik akan kesulitan pada saat memberikan materinya, karena di situ di lokakarya orientasi itu lebih banyak keperkenalan yang sifatnya permainan. Nah, tentu sudah ditahu bersama bahwa tugas PP itu di darat, sedangkan tugas fasilitator di daring. Tapi mudah-mudahan sama dengan CGP angkatan 8 tempo hari, bahwa semua fasilitator itu sebenarnya akan dihadirkan di loka terakhir gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Jumiati sekali lagi. Silakan Ibu. Saya sampaikan bahwa kalau misalnya punya kegiatan-kegiatan, yang penting Bapak Ibu sudah hadir pada awalnya, terus silakan lanjutkan kegiatannya. Nanti Bapak Ibu misalnya di akhir sesi silakan bergabung kembali, karena siapa tahu ada hal-hal yang ingin disampaikan. Karena memang sebenarnya PP yang berperan di sini itu di pertemuan daring itu hanya lebih ke CGP-nya dengan fasilitatornya. Iya. Apalagi nanti kalau sudah kerja kelompok, PP-nya pasti bingung, ini mau masuk kemana ini. Oke. Baik, Pak Ibu masih ada kah yang lain? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk menutup doa, saya persilahkan ke siapa nih? Yang terakhir tadi masuk Ibu Surya Darmayanti. Silakan Ibu. Tuh, memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca Al-Fatihah untuk mengakhiri pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kami dapatkan dari Fasil dan teman-teman mempertemukan kami di pertemuan ini dengan teman-teman yang lain, dan semoga pembelajaran hari ini memberikan makna yang baik dan bisa melanjutkan kembali pertemuan yang berikutnya, dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang akan kami hadapi berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Kita akhiri saja kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Silakan Bapak Ibu cek kembali LMS-nya. Kemudian tugasnya yang belum masuk untuk eksplorasi konsep supaya segera diselesaikan. Saya sebenarnya lebih mengharapkan Bapak Ibu rekam video, tetapi kalau memang tidak memungkinkan ya audio saja tidak apa-apa. Karena memang di situ diberikan pilihan audio atau video, yang penting durasinya tidak lewat 2 menit. Oke. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kegiatan kita hari ini saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tutup temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.